Sikap perhatian dan kepedulian dari Raden Adipati Arya Kromojoyo Adinegoro terhadap pelestarian peninggalan Majapahit, yaitu dengan menghimpun dan mendata benda-benda purbakala yang banyak terdapat di Trowulan. Tidak sedikit arca-arca dan batu prasasti dibawa pulang olehnya dan diletakkan di teras halaman kabupaten. Segala temuan Kromojoyo atas benda purbakala ini selalu dicatat, diberi nomor dan dilaporkan ke asisten residen Jombang yang pada waktu itu wilayah Trowulan masih masuk wilayah Jombang. Singkat cerita, pada tanggal 24 April 1924, Raden Adipati Arya Kromojoyo Adinegoro bekerja sama dengan Insinyur Henry Meslinpon, seorang arsitek Belanda, mendirikan sebuah rumah ala gudang yang bertujuan untuk meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit serta untuk menyimpan artefak-artefak yang diperoleh baik melalui survei maupun penemuan yang secara tidak sengaja. Dari waktu ke waktu, koleksi artefak tersebut semakin banyak dan layak untuk dipamerkan. Maka direncanakanlah untuk membangun sebuah museum yang terrealisasi pada tanggal 1926 yang kini kita kenal dengan nama Museum Majapahit. Gejolak di masa penjajahan tidak dapat dibendung, sehingga pada tahun 1942 museum ditutup untuk umum. Maslin pun ditawan oleh Jepang. Sejak itu museum berpindah-pindah tangan dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya melaksanakan perlindungan terhadap benda cagar budaya peninggalan Majapahit saja, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Singosari, dan sebagainya, semua peninggalan kuno yang tersebar di wilayah Jawa Timur tersimpan rapi di museum ini, sehingga berbagai macam koleksi benda cagar budaya bertambah banyak. Untuk mengatasi itu semua, museum dipindahkan ke tempat yang lebih luas lagi yang masih masuk dalam wilayah Trowulan. Museum yang baru tersebutlah yang sampai sekarang dalam masyarakat umum dikenal dengan nama Museum Trowulan, yang dulunya bernama Balai Penyelamatan Arca, lalu menjadi Pusat Informasi Majapahit, dan yang terakhir menjadi Museum Majapahit BPJB Mojokerto, wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. Walaupun terjadi perubahan, namun pada prinsipnya hal tersebut tidak mengubah fungsi secara signifikan, yaitu sebagai sebuah museum dan balai penyelamatan benda cagar budaya di Jawa Timur. Melalui peninggalan-peninggalan yang ada di sini, kemudian didapat beberapa aspek dari Majapahit yang dapat dikaji lebih lanjut, seperti budaya di bidang pertanian, irigasi, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Berdasarkan koleksi bahannya, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok tanah liat atau terakota, dengan macam-macamnya seperti koleksi terakota manusia, alat-alat produksi, alat-alat rumah tangga, dan arsitektur.
koleksi keramik, yaitu yang berasal dari beberapa negara asing seperti Cina, Thailand, Vietnam. Keramik-keramik tersebut pun memiliki berbagai bentuk dan fungsi seperti guci, piring, teko, sendok, mangkok, dan vas bunga. Koleksi logam, yaitu koleksi mata uang kuno, koleksi alat-alat upacara seperti bokor, pedan, lampu, cermin, guci, dan genta, dan kemudian koleksi alat-alat musik. Yang lainnya lagi seperti koleksi batu. Koleksi batu cagar budaya yang berbahan batu berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu koleksi miniatur dan komponen candi, koleksi arca, koleksi prasasti, koleksi relief. Kemudian benda cagar budaya yang berbahan batu. Di museum ini juga terdapat alat-alat dan fosil binatang dari masa prasejarah. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa tersebut. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.